Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita Kitab Al-Kabair atau mengkaji tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Kita sampai pada dosa besar yang ketujuh, yaitu memakan harta riba. Jamaah sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jamaah sekalian, ayat ini merupakan ancaman keras berupa kekekalan di neraka bagi orang yang kembali melakukan praktek riba setelah datangnya larangan. La haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis tentang 7 dosa yang membinasakan, Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, berbuat sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta riba. Ini yang keempat, ya. Kemudian memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita beriman yang baik-baik. Jadi jamaah sekalian, kita mengetahui bahwa makan harta riba ini termasuk dalam 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hukum riba sebagaimana sudah kita ketahui adalah haram ataupun dilarang. Ya, kita sudah mengetahuinya. Dan orang yang menjalankan praktek riba ini ada kesamaan dengan kaum Yahudi yang merupakan sejelek-jelek hamba Allah. Mengapa? Karena orang Yahudi itu senang memakan harta haram dan memakan harta riba. Oleh karena itu, siapa saja dari umat Islam ini yang melakukan praktek riba, maka pada dirinya terdapat kesamaan sifat dengan Yahudi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga kita harus hati-hati, ya. Kita harus berhati-hati. Kemudian di dalam Al-Baqarah 275 ada ancaman bagi orang yang bermuamalah, bertransaksi dengan riba. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Para ulama
menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa ayat ini mengandung dua kemungkinan, ya. Yaitu apa? Di dunia mereka bertindak seperti orang yang kerasukan setan karena penyakit jiwa, dan di akhirat mereka pun ya berdiri dari kubur mereka ya seperti keadaan ya di dunia, ya. Ketika di akhirat ya mereka berdiri dibangkitkan dari kubur dalam kondisi seperti orang yang kerasukan setan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah 276 ya, tadi disebutkan ya mahakullahu riba, bahwa Allah memusnahkan riba, Allah membinasakan riba. Nah, musnah atau binasa di sini bisa terbagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah binasa secara materi, ya, yaitu terjadinya bencana yang menimpa harta seperti sakit yang harus mengeluarkan harta untuk berobat, atau ada anggota keluarganya yang sakit, apakah orang tuanya ataupun anaknya, ya. Atau juga berlebih-lebihan dalam mengeluarkan uang, tiba-tiba uangnya habis padahal banyak sekali, atau hartanya terbakar. Nah, jadi Allah memusnahkan riba ini artinya ada dua macam. Yang pertama binasa secara materi, Allah memusnahkan riba berupa kebinasaan secara materi. Kemudian yang kedua artinya Bapak Ibu sekalian adalah binasa secara maknawi, ya. Jadi hartanya disimpan, apakah itu di peti uang, apakah itu dalam tabungan, tetapi ia seperti orang fakir. Karena apa? Karena tidak bisa memanfaatkan uang itu. Uangnya disimpan saja gitu ya. Mau diambil ya, dia mikir, wah nanti kalau diambil terus habis. Akhirnya nggak pernah diambil. Dia hidup dengan sangat miskin. Nah, dia hidup dalam kondisi kekurangan, padahal uangnya banyak. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, apakah dikatakan memiliki harta? Jelas tidak mungkin. Justru keadaannya lebih buruk dari orang fakir, ya, karena harta itu ia simpan ya dalam tabungan atau dalam tempat tertentu untuk ahli warisnya, sedangkan ia sama sekali tidak pernah memanfaatkannya. Inilah yang dinamakan dengan kebinasaan maknawi, Allah memusnahkan riba. Jadi siapapun yang bertransaksi, ya, berinteraksi dengan riba, maka Bapak Ibu sekalian, di sini Allah menyebutkan Allah akan memusnahkan riba, Allah akan membinasakan harta riba dengan cara dua hal, ya, dengan secara maknawi, binasa secara materi, ataupun binasa secara maknawi. Makanya Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui tentang dosa riba, maka marilah kita berusaha untuk menjauhi dosa ini, dan kita mencari solusi yang ditawarkan dalam Islam, yaitu dengan cara jual beli, ya kan? Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, kita bisa jual beli, atau kalau kita ingin membantu seseorang, kita bisa sedekah, kita bisa mengeluarkan infak, kita bisa mengeluarkan zakat kita. Kita tidak mengambil harta orang lain secara zalim ataupun dengan cara yang tidak benar. Itulah Bapak Ibu sekalian, kajian kali ini semoga bermanfaat, dan tentunya kita bisa menjauhi dosa riba ini dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.